Selamat datang di Hewan Versus. Ini adalah rumah dari salah satu hewan bertubuh gelap. Satu-satunya mamalia yang memiliki kemampuan terbang. Saat matahari terbenam, mereka akan mendominasi langit, berburu dan mencari makan. Dan saat pagi dimulai, mereka akan berlindung untuk tidur dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas, di pohon-pohon, kolong rumah atau gua. Pada kondisi ini, waktunya bagi predator untuk memanfaatkan situasi, menargetkan kelelawar sebagai mangsa. Yang cukup suka menyantapnya adalah ular. Lihatlah bagaimana ular membuntuti kelelawar buah ini. Hingga akhirnya mereka terlibat pada perkelahian hidup dan mati. Lalu, kira-kira siapa yang akan menang antara ular melawan kelelawar? Untuk memulainya, kita akan membicarakan mengenai ciri-ciri sifat dan habitat mereka. Secara umum, kelelawar mencakup 900 hingga 1000 spesies yang diklasifikasikan dalam sekitar 200 marga dan 17 famili. Ukuran mereka berkisar dari lebar sayap 5 hingga 150 cm. Yang paling besar baru-baru ini ditemukan menggantung di depan rumah seorang warga Filipina adalah kelelawar Acherodon jubatus. Dengan rentang sayap mencapai 1,7 meter. Tapi tubuh mereka tetap cukup kecil. Panjangnya hanya 30 cm. Mereka ditemukan di hampir semua bagian dunia, tetapi paling banyak menghuni daerah tropis. Tubuh kelelawar berbentuk seperti tikus dan biasanya ditutupi dengan bulu halus. Wajahnya sangat bervariasi bergantung spesiesnya. Banyak spesies memiliki pelengkap kompleks pada moncongnya. Telinganya sendiri seringkali sangatlah besar dan berbelit-belit. Struktur wajah ini adalah bagian dari alat sensorik yang memancarkan dan menerima getaran suara. Beberapa jenis kelelawar suka menyendiri, hidup di goa, celah, pohon berlubang, atau loteng rumahmu. Spesies lainnya bersifat komunal dengan ribuan atau bahkan jutaan kelelawar bertengger bersama di dalam goa atau di dahan. Pada beberapa spesies kelelawar komunal, seluruh koloni meninggalkan sarang bersama di malam hari dan kembali bersama di pagi hari. Kalau ular, kamu jelas sudah tahu mereka adalah berbisa dan ada juga yang tidak. Ular berbisa biasanya bercirikan tubuh langsing, sementara ular pencekik mengandalkan tubuhnya yang tebal berotot untuk membunuh mangsa. Ular tidak berbisa cenderung agresif untuk menakut-nakuti, berbeda dengan ular berbisa yang biasanya bersikap lebih tenang dan gerakannya lambat. Jika benar-benar terusik, barulah mereka akan mematuk dan meninggalkan bisanya pada korban. Bisa dibilang mereka reptil yang paling sukses berkembang di dunia. Mereka dapat ditemukan di semua tipe habitat, entah itu di darat maupun di air. Sebagian besar hidup di tanah, separuhnya lagi di atas pohon. Meski begitu, spesies ular tanah kadang dapat memanjat pohon. Jadi jika melihat dari segi habitatnya ini bisa dipastikan, dimanapun kelelawar bertengger ada kemungkinan mereka akan bertemu dengan ular. Dan jika hal itu terjadi, yang bisa dilakukan adalah mengadu kecepatan di antara keduanya. Sebagai mamalia berukuran tubuh kecil, kelelawar mampu bergerak sangat cepat. Rata-rata kemampuan terbang kelelawar berada di angka 60 km per jam. Jenisnya yang paling cepat adalah kelelawar ekor bebas Meksiko atau Tadarida brasiliensis yang mampu terbang hingga kecepatan 160 km per jam. Di darat pun, kelelawar masih bisa bergerak cepat dengan menutup sayapnya dan memanfaatkannya menjadi kaki. Lalu meski tidak begitu sering, kecepatan kelelawar saat berada di air juga tidak bisa diremehkan. Sementara ular, meski tidak bergerak dengan kakinya, mereka menggunakan daya dorong pada tubuhnya. Seekor ular bahkan dapat menyerang lebih cepat daripada kedipan mata. Menurut penelitian yang diterbitkan pada tahun 2016, serangan ular rata-rata berlangsung antara 33 dan 70 milisecond. Sebagai perbandingan, kedipan mata manusia butuh waktu sekitar 200 milisecond. Dalam periode tersebut, seekor ular paling bengis dapat menyerang 4 kali secara teori. Dan secara umum, ular dapat bergerak dengan kecepatan 19 hingga 29 km per jam. Ya, walaupun keduanya memiliki jangkauan gerak yang berbeda, namun ular bisa dengan mudah menangkap kelelawar, bahkan jika mereka sedang terbang seperti ini. Yang terjadi selanjutnya saat mereka telah saling bertemu hanyalah pertarungan hidup dan mati, mengandalkan kekuatan masing-masing. Dipadu dengan kecepatan serangannya yang nyaris tidak terbayangkan. Seperti yang sudah kujelaskan tadi, ular berbisa tentu saja adalah ancaman mematikan.
Dengan kekuatan bisanya, mangsa akan lumpuh. Sementara spesies ular pembelit seperti piton memiliki kekuatan cengkraman yang sanggup meremukkan tulang mangsanya. Seringkali tidak ada kesempatan untuk lolos. Namun, pada pertarungan melawan kelelawar yang terekam kamera yang terjadi di Gunung Omani, Australia, meski harus berjuang, kelelawar ternyata bisa meloloskan diri dari cengkraman maut piton. Berkat kekuatan giginya yang mampu menusuk kulit piton, kekuatan gigitan yang sama yang ia gunakan untuk menembus buah dan mengunyah ikan, serta keluasan dan kekuatan ototnya yang membuatnya terus bergerak, menahan serangan piton hingga akhirnya berhasil lolos. Seperti yang ia lakukan saat ditangkap oleh ikan lele ini. Bahkan, piton dilaporkan mendapat luka gigitan dari perlawanan kelelawar. Kekuatan kelelawar mungkin masih bisa mengimbangi kekuatan ular pembelit. Namun mungkin akan beda cerita jika yang dihadapinya adalah spesies ular berbisa. Lalu bagaimana jika kedua hewan ini bertemu dengan manusia? Apalagi habitat mereka yang sebagian besar memang berdampingan dengan pemukiman tempat manusia juga tinggal. Umumnya kelelawar tidak begitu berbahaya bagi manusia. Hingga 3 tahun belakangan mereka terlibat aktif dalam percakapan-percakapan tentang isu penyebaran COVID-19 dan disalahkan sebagai pelaku utama. Tapi terlepas dari topik itu, ada satu spesies kelelawar yang berpeluang bersentuhan langsung dengan manusia, yaitu kelelawar penghisap darah. Seperti Dracula, mereka akan melukai tubuh mangsanya, lalu menjilati darah. Tentu saja dalam jumlah yang sangat sedikit. Mangsa mereka biasanya adalah sapi, kuda, namun tidak menutup kemungkinan akan menyerang manusia yang kebetulan berkemah di lahan terbuka yang dihuni oleh kelelawar vampir. Namun sejauh ini belum ada laporan kematian atau luka serius akibat serangan kelelawar vampir. Sementara ular, mengutip BBC, dilaporkan lebih dari 1 juta orang meninggal di India akibat gigitan ular dalam 20 tahun terakhir. Insiden ini bahkan dijadikan prioritas kesehatan dunia oleh WHO. 3 kali dari jumlah tersebut dapat bertahan dari gigitan ular, tapi menyebabkan cacat permanen. Belum lagi kasus yang disebabkan oleh ular-ular pembelit. Tapi seringkali kasus-kasus seperti ini dikaitkan kerusakan alam oleh manusia. Ketika hutan atau padang rumput dihancurkan untuk membangun jalan dan pemukiman, hewan liar dipaksa untuk semakin dekat dengan manusia dan ternak, yang kemudian memberikan kesempatan bagi virus untuk melompat, dan predator yang mencari makan.